dikhawatirkan di bidang kesehatan terjadi peningkatan signifikan jumlah pasien cuci darah atau hemodialisis pada usia dini atau pada anak-anak. Dan pendengar RRI, untuk membicarakan soal ini, kami akan mewawancarai sudah bersama dengan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra terkait dengan tanggapan KPAI atas peningkatan kasus cuci darah pada anak Indonesia. Sudah di ujung telepon dengan RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Pak Jasra, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Salam Leli. hangat. Selamat pagi, Ya, RRI. terima kasih. Salam hangat dari ND Kota Pancasila, Pak Jasra. Ya, selamat pagi dari Jakarta. Oke, Pak Jasra, apakah KPAI ini sudah punya data begitu ya terkait dengan kasus ini, jumlah cuci darah pada anak begitu? Ya, sebetulnya kan dalam minggu ini kita kan dihebohkan dengan adanya video viral para bocil-bocil yang Ya, mencuci darah di rumah sakit RSCM ya, Jakarta. ya, Dan muncul video viral gitu, dan tentu publik bertanya kenapa anak seusia itu sudah mencuci darah gitu ya. ya, Nah, lalu dikonfirmasi dengan temuan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ya, yang dalam kayak survei mereka dan dalam kajian jejaring dokter anak itu menyatakan bahwa 1 dari 5 anak mengalami gangguan ginjal gitu ya. Nah, 2 data ini terus kita dalami, termasuk juga data RSCM ini juga menyampaikan bahwa RSCM Jakarta ini merupakan rumah sakit rujukan nasional, dan memang dari berbagai macam daerah anak-anak merujuk ke sana ya terkait pencucian darah, gagal ginjal gitu ya. Nah, 2 data ini juga dijelaskan gitu bahwa ya memang tidak terjadi pelonjakan kasus gitu ya. Karena kita masih teringat peristiwa 2023 di mana ratusan anak-anak meninggal karena salah obat sirup ya yang waktu itu beredar. Tapi yang kasus yang di RCM dan termasuk juga temuan IDA ini juga menyampaikan bahwa beberapa faktor ya kenapa anak-anak misalnya usia 12 tahun ke atas sudah mengalami gangguan ginjal ya, ada 2 faktor besar gitu. Satu, faktor soal makanan, yang kedua adalah perilaku hidup sehat gitu ya. Nah, faktor makanan itu Ketum IDA juga menyampaikan misalnya soal anak-anak yang mengkonsumsi yang berlebihan dalam waktu panjang, waktu lama, terkait minuman manisan, lemak dan garam gitu ya. Karena dalam kajian dan termasuk juga konsultasi kita ke dokter anak, di mana anak-anak yang hari ini gitu lebih banyak memakan makanan yang cepat saji, kemudian bahkan nutrisi dan gizinya tidak menjadi perhatian lagi gitu ya. Nah, apalagi anak-anak kita dalam survei Kemenkes dan beberapa kajian agak susah mengkonsumsi sayur dan buah gitu ya, atau juga vitamin C. Nah, yang kedua faktornya itu adalah karena perilaku hidup di mana anak-anak kita pasca pandemi ini lebih banyak di depan gawai gitu, jadi malas gerak, malas olahraga gitu ya. Jadi habis waktu di depan gawai, kemudian game gitu ya, kemudian ketika game ini anak mengalami tantangan yang begitu besar, lalu stres ya larinya lagi-lagi ke makanan gitu ya. makanan ya. Nah, jadi 2 faktor besar ini yang dalam kajian IDAI dan termasuk juga beberapa temuan KPAI ya, kita tentu khawatir Ya. 2 hal. Satu sisi kita khawatir soal stunting ya, anak tubuh pendek gitu, kemudian kurang berat badan ya. Tapi di sisi lain
dalam survei kesehatan di Indonesia 2023 yang dirilis oleh Kemenkes, anak-anak kita juga mengalami overweight ya. Beberapa provinsi itu naik, misalnya ada Yogyakarta, ada Mm-mm. Jawa Tengah itu hampir di angka 50-60% ya. Ya, Dalam survei itu anak-anak kita mengalami kelebihan berat berat badan yang badan. tentu ini Overweight. Ya. berpotensi kepada dampak-dampak kesehatan lanjutan dan termasuk juga soal gangguan ginjal pada anak-anak kita. Oke, baik. Pak, ini apa KPAI, maksudnya KPAI, tanggapan dari KPAI terkait dengan kasus peningkatan kasus cuci darah pada anak ini seperti apa? Lalu langkah antisipasi yang dilakukan seperti apa, Pak? Ya, Saat ini. jadi sekali lagi kan memang tidak terjadi lonjakan kasus ya, tapi karena Mm-mm. video viral yang di RSCM itu Oke. sebetulnya. Jadi secara nasional tidak terjadi pelonjakan, itu satu. Nah, kemudian Mhm. kedua, tentu kita perlu antisipasi ya, Ya, terutama soal dua hal tadi. Satu, pola makan makan. anak-anak kita, Ya. bagaimana dipastikan makanan yang nutrisi dan gizi yang seimbang, dan tentu ini harus diedukasi ya di tingkat keluarga, bagaimana menghadirkan pangan lokal, pangan yang ada di sekitar lingkungan, itu betul bisa membantu untuk pemenuhan gizi anak kita gitu ya. Seperti memakan buah, sayur, minum air putih gitu ya, itu harus banyak ya. Bagaimana itu harus diedukasi di tingkat keluarga. Oke. Nah, saya kira puskesmas, kemudian tenaga-tenaga kesehatan kita tentu setiap saat mengedukasi keluarga bagaimana bisa memberikan nutrisi dan gizi seimbang. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi pengawasan harus ditingkatkan ya, karena jangan sampai misalnya minuman pewarna itu lebih murah daripada minuman mineral gitu ya. Padahal dengan minum pewarna yang berlebihan, tidak sehat, gitu, ini kan bisa dalam jangka panjang tentu bermasalah atas kesehatan anak-anak kita gitu ya. Nah, bagaimana akses minum yang mineral yang sehat yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu, itu memang betul-betul bisa didapatkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu sumber-sumber air bersih itu harus didorong bagaimana didekatkan dengan keluarga, keluarga bisa mendapatkan itu dengan mudah dan murah gitu ya, sehingga anak-anak kita mendapatkan sumber-sumber kesehatan yang katakanlah untuk membantu tumbuh kembang mereka gitu ya. Nah, di sisi lain tentu teman-teman media terus mengedukasi gitu ya, termasuk juga anak-anak kita gitu ya, Ya. agar memastikan semua konsumsi yang dimakan oleh anak-anak kita, semua pangan yang dikonsumsi anak-anak kita memang dipastikan komposisi gizinya, komposisi kebutuhan anak-anak setiap hari dan setiap saat itu memang betul-betul tidak berlebihan gitu ya. Karena misalnya manisan yang terlalu berlebihan, lemak terus berlebihan, kemudian garam yang terlalu berlebihan, tentu dalam kajian IDAI ini kan bisa berpotensi ya terkait obesitas gitu ya, kemudian bisa kegangguan ginjal dan seterusnya gitu ya. Jadi promosi kesehatan saya kira harus dikencangkan, kampanye kesehatan harus dikencangkan gitu ya. Ini adalah upaya yang ringan dan murah saya kira gitu ya. Bisa melalui media sosial gitu, melalui unit kesehatan sekolah kita. Apalagi kita sudah baru ditandatangani oleh Presiden peraturan pemerintah PP 28 tahun 2024 atas turunan Undang-Undang 17 tahun 2024 tentang kesehatan. Ya, di sana mencantumkan bagaimana pangan yang aman gitu ya, pangan yang labelnya harus komposisinya harus jelas gitu, tidak hoax gitu ya. Jangan sampai komposisi labelnya sangat bergizi dan seterusnya, tapi setelah dicek di lab ya justru tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah, saya kira kalau ini jadi temuan ya tentu kita berharap BPOM bisa memberikan sanksi ya, dan bahkan dalam undang-undang ini bisa tingkat pidana bahkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira harus kita dorong baik UMKM maupun industri besar gitu ya, bagaimana memastikan dan bertanggung jawab terkait konsumsi atau jajan anak-anak itu memang betul-betul aman gitu ya, kemudian bergizi gitu ya, kemudian bisa membantu tumbuh kembang anak kita, sehingga nanti terkait tantangan soal stunting gitu ya, ini bisa kita turunkan gitu ya, kita kejar gitu ya, dengan cara ya salah satunya
bagaimana menggerakkan pangan lokal yang saya kira Indonesia ini tidak kalah ya. Kita Iya. memiliki sumber ikan yang berlimpah, sumber Hmm. sayur yang sangat banyak dan seterusnya. Saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Mhm. Baik, salah satu penyebab, terjadinya penyakit ginjal begitu ya, itu disebutkan bahwa karena, makanan-makanan kemasan yang kandungannya ini tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita, tidak saja untuk anak-anak tetapi untuk, orang dewasa juga seperti itu ya Pak Jasra ya. Nah, terkait dengan hal ini, langkah antisipasinya seperti apa nih? Apakah, ada perlakuan khusus begitu atau kerjasama yang sudah dibangun dengan lintas sektor, misalnya BPOM begitu untuk, mengendalikan industri makanan kita begitu, kandungan-kandungan yang, ada dalam makanan-makanan kemasan yang lebih, suka dikonsumsi oleh anak-anak begitu Pak Jasra? Iya, kita dengan BPOM sebetulnya sudah, biasa ya kerjasama. Mhm, Misalnya, ada laporan iya, ke kita ya, waktu itu ada nama makanannya ciki ngebul gitu ya. iya, Jadi dia mhm, bentuk apa, ada uap dan seterusnya gitu ya. Tapi, pangan ini tidak aman gitu bagi anak-anak karena ada mhm, unsur yang bisa membahayakan tubuh kembang anak. Nah, biasanya kita sampaikan ke BPOM untuk melakukan pengawasan gitu ya. mhm Nah, mhm, kemudian kedua, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kajian dengan BPOM gitu ya, bagaimana mewujudkan pangan sehat bagi anak-anak kita gitu. Bagaimana dalam konteks pengawasan, mhm, baik pengawasan sebelum dan post market gitu ya. mhm, Ini juga berlaku ya, karena kalau kita lihat selama ini kan industri besar itu sebetulnya dengan mekanisme yang ada kan mereka melakukan standarisasi, kemudian melaporkan kepada BPOM dan seterusnya. Saya kira BPOM yang paham untuk menjelaskan tahapan-tahapan untuk standarisasi. Tapi juga yang saya kira mhm, yang cukup banyak tumbuh itu terutama di sekitaran sekolah kita. Bagaimana pangan-pangan atau jajan yang ada di sekitar sekolah anak-anak kita. Yang tentu mhm, UMKM ini harus naik kelas ya, ditingkatkan iya, standarisasinya, bagaimana jajan yang di sekitar sekolah itu memang aman, kemudian bergizi. Nah, saya kira ini kan perlu diedukasi gitu ya, mhm, sehingga UMKM juga bagian dari penguatan gerakan ekonomi juga eksis gitu ya. Namun ya tadi ya harus dipastikan bagaimana keamanan dan pangan yang dikonsumsi itu memang betul-betul bisa higienisnya gitu ya, mhm kemudian termasuk mhm, juga soal gizi gitu ya. Jadi memang lintas sektor kita berkoordinasi tentu termasuk juga Kementerian Kesehatan gitu ya, karena kita sudah memiliki peraturan pemerintah yang baru. Saya kira tantangannya ke depan ya tentu bagaimana mengimplementasikan peraturan pemerintah yang atas turunan Undang-Undang Kesehatan ini dan termasuk mhm, juga undang-undang lain. Saya kira termasuk juga misalnya soal undang-undang konsumen gitu ya. mhm, Konsumen tentu punya hak untuk mendapatkan mutu atau kualitas makanan yang terbaik gitu ya. mhm. Ya, namun lagi-lagi ya tentu bagaimana memastikan di samping soal makanan yang aman dan nyaman ya tentu bisa dijangkau atau bisa dibeli oleh masyarakat ya, karena kan tidak semua masyarakat kita mampu untuk mendapatkan pangan-pangan yang bergizi gitu ya. Nah, saya kira Mhm. di pemerintahan baru kita berharap tantangan ini bisa terselesaikan ya dengan memberikan makanan makan siang bergizi gratis itu ya tentu Ya programnya. salah satu Mhm hambatan-hambatan kita selama ini di mana mhm anak-anak kita sulit mendapatkan sarapan pagi ya karena berbagai macam faktor ya. Ada faktor memang tidak mhm. ada yang mau dimakan gitu ya. Ya, Ada faktor juga karena harus kepagian berangkat ke ke sekolah sekolah ya. akhirnya terburu-buru dan Mhm juga faktor lain gitu. Nah, saya kira dengan program pemerintah baru ini kita berharap mhm. tentu hambatan-hambatan terkait pemenuhan gizi anak kita ini bisa terselesaikan gitu. Mhm, berarti ini harus ada kerja kolaborasi begitu ya antara pihak sekolah dengan UMKM yang bisa menyediakan pangan yang higienis dan juga bersih, aman, bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita nanti di sekolahan begitu ya Pak Jasra ya. Oke Pak Jasra, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Anda kepada masyarakat, Indonesia khususnya masyarakat NTT yang sedang mendengarkan RRI ND?
Iya, pertama kebutuhan anak kita itu terkait gizi itu kan setiap saat ya, Mhm. karena tumbuh kembangnya itu tidak boleh ditunda. Karena kalau ditunda ya tentu berdampak terkait tuh apa, pemenuhan gizinya. Nah, oleh sebab itu saya kira Mhm. di tingkat keluarga, Yap. terus kita edukasi dan terus mencari dan menggali sumber-sumber pangan lokal yang saya kira termasuk juga di ND ya, yang saya kira cukup banyak untuk pemenuhan gizi anak kita yang setiap hari itu. Yap. Nah, kemudian yang kedua tentu dikurangi ya makanan yang berlebihan terkait manisan, lemak, dan Mhm. garam gitu ya. Apalagi makanan-makanan yang instan hari ini ya saya kira harus dibaca komposisi Iya, yang tertera di kandungannya. bungkusan Mhm. mereknya ya. Dengan cara itu Mhm. kita mengetahui karena kan setiap hari itu kan sudah ditentukan berapa tubuh itu kebutuhan airnya berapa, kemudian garamnya berapa, lemaknya berapa, kemudian manisannya berapa, ya tentu kalau berlebihan dan apalagi itu setiap hari dan jangka panjang ya tentu kita Iya. khawatir apa yang terjadi di RSCM itu ya bisa meningkat ya dari kasus-kasus yang tidak kita inginkan soal di mana anak-anak mencuci darah, kemudian Mhm. temuan IDAI 1 dari 5 anak mengalami gangguan ginjal gitu ya. Nah, terakhir tentu terima kasih pada teman-teman media RRI yang terus mengedukasi publik ya terkait hak Mhm. kesehatan dasar anak kita yang di mana mereka harus dipenuhi setiap saat gitu. Oke, baik Pak Jasra, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Sukses selalu, salam hangat dari ND Kota Pancasila. Ya, makasih Mbak Lely. Selamat Ya. pagi. Kanal informasi